Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kembali bersama saya Pendeta Zulkarnain Siagian. Mari bersama kita merenungkan kebenaran sabda Tuhan di Minggu Trinitatis. Mari saya ajak untuk kita semua berdoa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang kami sembah dalam Yesus, kiranya oleh anugerah dan kasih setiamu, itulah yang menolong kami mendengarkan kebenaran sabdamu. Di dalam nama anakmu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan untuk kita semua di Minggu Trinitatis, yaitu dari kitab Yohanes pasal 3 ayat 31 sampai 36. Saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian kebenaran firman Tuhan. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya. Tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup. Melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Amin. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan untuk kita semua. Tema kita pada Minggu Trinitatis ini yaitu Allah mengutus putranya dan mengaruniakan rohnya. Dalam memasuki Minggu Trinitatis ini, kita diajak untuk merenungkan dan menghayati dengan sungguh-sungguh ketritunggalan Allah yang kita imani, yang kita percayai. Bahwa tiga tetapi satu, dalam keberadaannya tiga, dengan fungsinya tetapi hakikatnya itu adalah satu, di mana Allah Bapa sebagai pencipta dan putranya yang tunggal yaitu Yesus Kristus yang menyelamatkan umat manusia berdosa, dan rohnya yang kudus itulah yang dikaruniakan untuk menolong setiap orang-orang yang percaya. Sehingga dari tiga fungsi ini dalam keberadaannya, yaitu hakikatnya itu adalah satu. Untuk memahami ketritunggalan Allah tidaklah mudah. Itu sebabnya tidak bisa dengan pikiran kita memahami ketritunggalan Allah. Makanya banyak orang tidak bisa memahami dan menerima ketritunggalan Allah. Dan kita tidak perlu heran kalau ada orang mengatakan bahwa Tuhan orang Kristen itu tiga, sehingga kita tidak perlu marah. Oleh karena ketika seseorang itu mengandalkan kepintarannya, pikirannya untuk memahami ketritunggalan Allah, maka tidaklah bisa. Melainkan hanya iman percaya. Dengan itulah kita bisa memahami dan menerima ketritunggalan Allah. Tiga dalam fungsinya, namun hakikatnya yaitu satu. Bapak, Ibu, dan saudari, mari kita perhatikan dalam kitab Injil Yohanes ini. Jikalau kita lihat secara keseluruhan, kita boleh melihat di awal, yaitu pasal 1 ayat 1. Di mana dikatakan di sini, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ini mau memberitahu bahwa Yesus Sang Mesias itu Dia ada tidak hanya ketika dalam perjanjian baru, dalam penggenapan, tetapi Yesus ada itu sejak awal, yaitu pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lalu pada kalimat terakhir di Injil Yohanes ini dikatakan bagaimana
Thomas percaya bahwa Yesus itu adalah Allah. Sehingga dapat dimengerti, yang jadi tujuan penulis Injil Yohanes ini adalah mau menekankan keilahian Yesus. Dan mau menghadirkan Yesus sebagai logos, praeksistensi, dan ilahi. Nah, selanjutnya dalam perikop khotbah kita, yaitu pasal 3 ayat 31 sampai 36 ini mau menjelaskan tentang siapa itu Yesus yang sebenarnya. Dan bagaimana seharusnya para murid-murid Yohanes Pembaptis ini mengimani Mesias yang datang ke dunia. Mari kita lihat bahwa bagaimana perbincangan para murid dengan Yohanes Pembaptis yang membahas tentang Yesus Kristus ketika itu. Di mana saat itu murid-murid Yohanes Pembaptis menyaksikan Yesus yang sedang membaptis di Judea. Dan di situ saat itu pengikut Yesus sudah semakin bertambah, semakin banyak. Dan Yesus semakin populer namanya. Sehingga banyak orang datang untuk menerima baptisan dari Yesus Kristus. Lalu situasi ini itulah yang menyebabkan para murid Yohanes Pembaptis untuk melaporkan kepada gurunya, yaitu Yohanes Pembaptis. Mari kita lihat bagaimana pemahaman dan sikap Yohanes Pembaptis tentang Yesus ketika para murid Yohanes datang melaporkan peristiwa Yesus membaptis. Nah, Bapak, Ibu, dan saudari, apakah Yohanes Pembaptis menjadi cemburu, menjadi marah, menjadi jengkel? Mari kita lihat. Ternyata Yohanes Pembaptis ketika mendengar laporan dari para murid tentang Yesus, Yohanes menjelaskan kepada para murid bahwa dia percaya Yesus itu adalah putra Allah, utusan Allah yang datang dari sorga, yang datang dari atas. Dan di sini Yohanes Pembaptis dengan tegas menjelaskan tentang siapa dia. Yohanes tidak mengatakan bahwa dia adalah Mesias, tetapi dia dengan tegas mengatakan kepada para murid bahwa dia hanya membuka jalan. Sekalipun dia lebih dulu datang, tetapi dia dengan tegas katakan, dia hanya membuka jalan. Dan dia hanya menyuarakan, menyerukan untuk bertobat. Dan dia menyadari dan mengakui bahwa namanya akan semakin kecil, namun Mesias itu namanya akan semakin besar. Sehingga Yohanes Pembaptis akan mengarahkan orang-orang untuk datang kepada Yesus Sang Mesias itu. Selanjutnya, Bapak, Ibu, dan saudari, Yohanes Pembaptis memberi kesaksian, yaitu pada ayat 31, mari kita lihat. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Dari ayat 31 ini, penjelasan Yohanes Pembaptis dalam kesaksiannya itu, yaitu tentang Yesus Kristus. Bagaimana ini berpusat kepada pribadinya Yesus. Bahwa Yesus datang dari atas. Sehingga Yesus akan menyaksikan tentang apa yang dilihatnya dan apa yang didengarnya. Oleh karena Yesus itu adalah utusan Allah. Yesus itu adalah saksi Allah yang sempurna. Dan Yesus itulah yang menyampaikan firman Allah. Dia berhak menyampaikan firman Allah karena dia berasal dari sorga. Karena dia berasal dari atas. Dan dia yang mengetahui
Dan dia yang sudah melihat, mendengar tentang Allah karena dia berasal dari atas. Dan kepadanya Allah memberikan, mengaruniakan roh yang tidak terbatas. Ini mau memberitahu kepada kita bahwa Allah itu ada dalam diri Yesus. Itu sebabnya roh yang dikaruniakan oleh Allah kepada Yesus itu tidak terbatas. Itu artinya Allah secara keseluruhan itu ada pada diri Yesus. Itu artinya Yesus juga memiliki kuasa yang dari Allah itu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Selanjutnya, apabila kita percaya kepada Yesus, itu artinya kita menerima Bapa dan kita menerima kasih Bapa. Sehingga setiap orang yang percaya, orang-orang itu akan menerima kasih Bapa. Kasih Bapa itu apa? Kasih Bapa itu adalah kasih-Nya, anugerah-Nya, keselamatan yang Tuhan berikan kepada dunia ini. Sehingga setiap orang percaya akan menerima keselamatan dari Tuhan, yaitu melalui anaknya, melalui putranya yang tunggal itu, Yesus Kristus. Sehingga setiap orang yang percaya, dia menerima kasih dari Allah. Sehingga setiap orang yang percaya memiliki, yaitu kehidupan yang kekal. Sehingga kehidupan kekal itu adalah menjadi milik setiap orang yang percaya seutuhnya. Selanjutnya, teks ini ditutup dengan sebuah kesimpulan. Bahwa barang siapa percaya pada anak, dia memperoleh kehidupan yang kekal. Bahwa siapa yang percaya kepada Yesus Kristus yang diutus sebagai putranya yang tunggal untuk datang ke dunia ini, yang telah mati di kayu salib, yang telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya, sehingga orang-orang yang percaya akan menerima keselamatan itu, akan menerima kehidupan yang kekal. Tapi bagi mereka yang tidak percaya, tentu murka Allah akan tetap tinggal dalam dirinya. Oleh karena semua orang adalah sudah mati karena dosanya. Sehingga apabila tidak percaya kepada Yesus Kristus, sesungguhnya murka Allah itu tetap tinggal dalam dirinya. Sehingga dia kehilangan kehidupan kekal. Dan kematian itu adalah miliknya yang kekal. Dan tentu kegelapan itu adalah buah dari ketidakpercayaannya yang disengaja. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sampailah kepada konteks kehidupan kita saat ini sebagai orang-orang yang percaya kepada ketritunggalan Allah, yaitu Allah Sang Pencipta, Yesus Kristus, putranya yang tunggal, yang telah diutus untuk datang ke dunia ini dan mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Dan bahkan Allah dalam kasih-Nya, Dia mengaruniakan roh-Nya itu untuk menolong setiap kita yang percaya. Sehingga hari ini, mari kita sebagai orang Kristen, kita sebagai anak-anak Allah, mari kita sungguh-sungguh semakin menghayati ketritunggalan Allah. Sehingga kita semakin percaya, semakin diteguhkan iman percaya kita bahwa Yesus Kristus itu adalah putra Allah yang telah menyelamatkan kehidupan kita, dan kehidupan kekal itu menjadi milik kita. Sehingga melalui firman Tuhan ini, mari dari kebesaran
Allah dalam ketritunggalannya itu. Begitu luar biasa kasih Allah yang memperlihatkan kasihnya itu melalui penciptaannya dan bahkan keselamatannya. Dan senantiasa pertolongannya, penghiburannya oleh Roh-Nya yang kudus itu. Mari kiranya ini membuat kita untuk memandang, mengarahkan pandangan kita, hati pikiran kita hanya kepada Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus. Dan itulah kiranya yang membuat kita untuk benar-benar mempercayakan hidup kita sepenuhnya ke dalam ketritunggalan Allah. Sehingga tidak ada keraguan dalam hati pikiran kita. Tetapi yang ada adalah semakin teguh hati pikiran kita dan semakin kuat iman percaya kita bahwa Yesus Kristus itulah Sang Juru Selamat, Putra Allah yang sudah dianugerahkan oleh Allah, yang sudah menyaksikan, menyampaikan firman itu, kebenaran itu kepada kita semua. Sehingga kita memperoleh kehidupan kekal. Dan Roh-Nya yang kudus itu, itulah senantiasa membimbing kita. Itulah yang senantiasa menghibur ketika kita berduka. Bahkan menolong ketika kita dalam kesulitan. Dan Roh-Nya itulah kiranya yang senantiasa mengajari kita dalam setiap kehidupan. Untuk kita mengetahui apa yang akan kita kerjakan sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkaulah yang menolong seluruh anak-anak-Mu, umat-Mu, untuk semakin sungguh-sungguh menghayati ketritunggalan Allah. Sehingga semakin teguhlah iman percaya kami atas karya yang besar ketritunggalan Allah. Dan kiranya kami semakin sungguh-sungguh menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami hanya ke dalam ketritunggalan Allah yang kami imani dan kami percayai. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.